Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Gus Umar Fayumi selaku narasumber diskusi pada sore hari ini, yang saya hormati teman-teman sahabat-sahabat kelompok 15 KKNDR STI Pati 2020 serta sahabat-sahabat yang lain yang mungkin menyaksikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat pembahasan diskusi tentang tema toleransi antar umat Islam, yang mana dalam kenyataannya umat Islam ini terbagi menjadi beberapa kelompok, banyak perbedaan. Nah, kemudian itu menimbulkan istilahnya konflik ya dalam kehidupan bernegara ini. Terutama di Indonesia ini banyak perbedaan. Nah, entah apa akar masalahnya yang menjadikan perbedaan itu kemudian menimbulkan permusuhan. Nah, itu ada beberapa kelompok yang seperti itu. Nanti kita mencoba mengorek akar masalahnya dari mana. Apakah ini hanya unsur politik atau memang perbedaan pemikiran? Nah, nanti lebih jelasnya akan kita bahas bersama-sama. Tapi berangkat dari satu hadis Nabi yang menyebutkan bahwa umat Islam itu terbagi menjadi 73 golongan. Nah, kemudian yang selamat hanya satu. Nah, kemungkinan penafsiran dari hadis inilah yang kemudian menjadikan mereka merasa paling benar. Nah, siapakah kelompok yang paling benar itu? Nah, itu perlu kita kaji bersama pada kesempatan kali ini. Yang pertama disebut dalam Al-Quran itu adalah umat wasatoh, umat yang tengah-tengah. Nah, umat yang tengah-tengah itu yang seperti apa? Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Gus Umar. Kemudian nanti teman-teman dan sahabat-sahabat yang ada di sini menyampaikan keluhannya ataupun problematika yang ada di masyarakat yang memang terjadi, sehingga terjadi pergesekan, kemudian menimbulkan sebuah konflik. Nah, mungkin ini dari sahabat C dulu mengutarakan problematika ataupun fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jailani. Ya, di sini saya sedikit menyampaikan beberapa saja yang terjadi di masyarakat saat ini, khususnya di Indonesia. Banyak sekali di era modern ini itu kelompok menjadi bahasa, sedangkan negara Kesatuan Republik Indonesia ini itu berlandaskan Pancasila. Dari permasalahan yang ada di masyarakat itu seringkali orang membeda-bedakan entah golongnya si A, si B. Nah,
Ini cara menjembatani terjadinya gesekan tersebut itu seperti apa, dan nantinya bisa diterapkan di masyarakat sehingga nanti tidak ada gesekan yang terjadi lagi. Mungkin itu yang pertama. Untuk nanti penjelasan dari panjenengan bisa, kalau memang ada yang kurang jelas, nanti saya pertanyakan lagi. Jadi apa tentang solusi ini ya, mencari solusi dari permasalahan si kelompok A dengan kelompok B ini agar berdamai, ini jalan tengahnya seperti apa? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Bu Semar atau teman-teman yang lain dulu. Yang lain dulu nanti sekalian ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau menjawab itu nanti lebih mantap dari Gus Umar ya. Karena saya itu lebih ke ini, akar permasalahannya itu di mana sih? Kan banyak sekali terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu. Kan tadi disampaikan oleh moderator bahwasanya umat Islam itu ya dari hadis Nabi tadi terpecah menjadi 73 golongan. Nah, tapi juga ada yang ini, Islam itu apa namanya, perbedaan itu adalah rahmat. Nah ini bagaimana nih mensinkronkan antara dua pernyataan yang seolah-olah itu kok apa namanya kontra, berbeda, bertolak belakang seperti itu. Itu yang mau saya tanyakan, dan ini akar permasalahan dari perpecahan itu di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat fenomena yang ada di masyarakat, tentunya banyak sekali hal-hal yang semestinya itu bisa berjalan dengan damai, tentram, tenang. Nah, di sini dikarenakan perbedaan pendapat maupun perbedaan firqah, perbedaan aliran, itu menyebabkan banyak konflik, perselisihan, perbedaan pendapat dan lain-lain. Dan di sini mungkin di Indonesia ini kan negara kita itu kan menganut Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Nah, ini sungguh menarik sekali karena tidak hanya berbagai agama yang ada di Indonesia, juga Islam juga ada berbagai firqah, aliran dan lain-lain banyak. Nah, yang saya tanyakan itu tadi sudah disinggung akar permasalahan bagaimana, terus solusinya bagaimana. Yang saya tanyakan itu apakah sebab dari perselisihan itu ada hubungannya dengan kejadian sejarah tentang perang Siffin, di mana Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tersebut saling merebutkan khilafah pengganti dari Utsman, sehingga dari perang tersebut itu melahirkan berbagai aliran. Contoh seperti Syiah, terus Mu'tazilah, terus Murji'ah dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan itu, apakah ada hubungannya kejadian sejarah pada masa lalu dengan masa yang sekarang? Terima kasih. Itu dulu. Mungkin bisa dijawab oleh panjenengan Gus Umar. Semoga. Ya, terima kasih teman-teman. Pertanyaan yang sangat menarik dan sangat
pas untuk dibahas ya, karena berbicara Islam tidak lepas dari berbicara sejarah. Artinya memang perjalanan Islam sampai di Nusantara ini pun juga ada latar belakangnya. Nah, itu kenapa juga Islam yang ada di Indonesia ini berbeda dengan Islam yang di negara lain. Nah, itu juga kan berangkat dari sejarah yang sahabat selamat tadi katakan bahwa apakah ini berawal dari perang sivil atau dari mana. Nah, mungkin itu bisa dijawab Gus Umar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dari SD AI Pati jurusan tarbiyah ya. Ya, saya hormati. Memang ada banyak hal yang sangat dilematis, mulai dari kajian kesejarahan, kajian kebudayaan hingga kajian-kajian akademis terkait dengan munculnya perbedaan-perbedaan di internal umat Islam. Ada dua terminologi sebetulnya yang perlu kita pahami, yang masing-masing terminologi ini akan memiliki dampak psikologis, ya, dampak kognitif dan dampak sosial. Ada istilah ikhtilaf, ada istilah iftiraq. Nah, ini sama-sama perbedaan. Kalau ikhtilaf itu perbedaan yang bersifat alamiah, yang namanya manusia itu tiap-tiap pribadi memiliki pemikirannya sendiri, tentu tidak akan bisa disatukan satu pemikiran, satu pemahaman dan itu bersifat memang naturalnya begitu. Dan tabiatnya manusia tidak bisa disatukan dengan pemahaman dan pemikiran. Nah, tadi sempat disinggung bahwa perbedaan ini rahmat. Nah, itu sebetulnya mengacu pada perbedaan yang bersifat natural itu, di mana antara satu pihak dengan pihak lain tidak bisa saling memaksakan diri untuk menyamakan persepsi, menyamakan pandangan, menyamakan pemahaman. Nah, ketika tiap-tiap individu ini sebagaimana dia sangat berharap dan suka sekali untuk dimengerti, untuk dimaklumi pemahamannya dan diterima apa adanya sebagai bagian dari ekspresi kedaulatan berpikir, asal pandangannya itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana masing-masing dari kita itu ingin untuk dimengerti yang lain, untuk diterima pandangannya dari yang lain, maka begitu juga orang lain itu ingin dimaklumi dan ingin dimengerti. Nah, ini mungkin yang dimaksudkan dengan toleransi, kan? Saling mampu menghargai dan memberikan rasa hormat, atas pandangan dan pendapat orang lain. Nah, selama ini yang terjadi itu disebut ikhtilaf. Karena pertama perbedaan itu bagian dari sunatullah. Perbedaan itu bagian dari sunatullah. Ya, dari bentuk fisik aja tidak ada manusia yang 100% sama. Seluruh dunia pasti beda. Mirip-mirip ada anak bagian itu pasti ada yang beda. Jadi perbedaan itu fakta penciptaan yang tidak bisa kita pikiri perbedaan. Nah, ketika perbedaan itu disikapi secara natural juga seperti sesuatu yang wajar dan masing-masing menghormati menghargai perbedaan pandangan itu, tidak saling menunjukkan, ini disebut ikhtilaf. Nah, perbedaan yang semacam itu akan menimbulkan kerahmatan. Salah satu bentuk kerahmatan adalah kelapangan dan kondisi lapang dan luwes. Contoh misalnya kirana fikih, ada perbedaan mazhab masih dalam koridor mazhab terkait dengan aturan wudu dan batalnya wudu. Dalam posisi yang normal, masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, aturan wudu dan batalnya wudu, di mana persentuhan kulit antara laki-laki perempuan yang tidak mahram membatalkan wudu. Nah, kira-kira
masyarakat Indonesia yang dalam keadaan pada umumnya menerapkan mazhab Syafi'i ini nyaman-nyaman saja. Coba kita gambarkan ketika masyarakat Indonesia sedang melaksanakan manasik haji, melakukan tawaf. Kira-kira tetap menggunakan mazhab Syafi'i itu akan memperingan pelaksanaan atau mempersulit pelaksanaan? Itu mempersulit. Nah, di sana ada alternatif pandangan mazhab lain yang dalam hal ini yang sering digunakan mazhab Hanafi atau juga mazhab Hanafi, cuma tata aturan qadiyahnya kan beda-beda, tata aturan wudunya kan beda-beda. Nah, intinya bahwa persentuhan kulit yang tidak mahram asal tidak disertai syahwat tidak membatalkan wudu. Nah, pilihan ini yang paling memberikan kelapangan dan solusi, sehingga aktivitas tawaf yang kita lakukan yang berdesak-desakan itu bisa kita selesaikan tanpa harus batal di tengah jalan, nanti keluar ambil wudhu lagi, masuk lagi dan selesai. Apalagi saat manasik haji kan populasi pelaksana manasik ini kan sangat kerumunya kan luar biasa. Untuk menghindari persentuhan itu enggak. Nah, ini jelas tidak kelapangan, sangat jelas lagi kelapangan. Nah, bahwa itu perbedaannya, tapi kenyataannya kalau penyikapannya tepat, penyikapan atas perbedaan itu tidak sama, maka justru perbedaan itu menjadi solusi pada saatnya. Ada saat-saat tertentu, posisi-posisi tertentu yang membutuhkan pandangan alternatif, membutuhkan pandangan alternatif. Nah, ini sama sebenarnya. Sangat saya andaikan saja di dunia ini hanya ada satu mazhab mazhab Syafi'i, kira-kira orang betul ya apa orang repot sekali. Nah, ada banyak contoh-contoh yang lain. Misalnya aturan pernikahan. Mazhab Syafi'i mewajibkan adanya wali dan saksi. Pernikahan tanpa wali dinyatakan tidak sah karena menafsirkan la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali disertai dengan adanya wali. Nah, tidak ada pernikahan ini ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, tidak ada pernikahan yang sah. Oleh Imam Hanafi ditafsir tidak ada pernikahan yang sempurna. Artinya bisa sah tapi kurang sempurna. Nah, dalam posisi masyarakat yang posisi umum pada umumnya, kemudian pemerintah Indonesia melalui kompilasi hukum Islam meratifikasi mazhab Syafi'i dengan pertimbangan agar ketertiban hubungan rumah tangga dan pernikahan itu lebih bisa dijamin ketertibannya, termasuk nanti yang berhubungan dengan hak sipil istri, suami, anak segala macam ini bisa dijamin oleh negara, oleh pemerintah. Maka mazhab Syafi'i yang kemudian diratifikasi sebagai mazhab hukum. Tapi ketika ada kondisi darurat, misalnya kondisi kekantoran atau kondisi perantauan yang memang dia juga belum punya keluarga di rumah, jauh dari keluarga, jadi merantau di Hongkong, misalnya kan, merantau di Hongkong. Ketika tidak dilakukan pernikahan yang sah, meskipun walinya jauh dan tidak ada komunikasi dengan wali, ini kan menjadi repot kalau menurut kami. Tapi itu kondisi tertentu, seperti katakan kondisi darurat seperti tadi, awal itu kan kondisi darurat yang menggunakan mazhab Syafi'i akan bisa. Dan ini memilih antara dua hal, apakah kita akan terjebak pada program perzinahan atau kita harus mengikuti salah satu mazhab yang mensahkan pernikahan. Nah, urusan tanggung jawab sipil adalah komitmen kedua pasangan itu. Persoalannya kalau pada saat itu memberikan kewajaran dari sisi prosedur akad, tapi dari segi pelaksanaan hubungan rumah tangga hak dan tanggung jawab murni berbasis komitmen di antara kedua itu, karena tidak ada keterlibatan negara atau pemerintah. Toh tidak dikatakan seperti ketika dia sudah nikah seperti itu, nikah yang tanpa waktu. Nah, ini contoh. Itu berarti dalam keadaan tertentu menjadi solusi. Bahkan kalau menyinggung soal wajah misalnya, wajah kayak nikah mut'ah yang justru bahkan tanpa ada kehadiran orang lain, misalnya dengan perempuan dan laki-laki itu, langsung aja ketemu saling menyepakati dengan mahar yang jelas. Ini tanpa ada satu, tanpa ada wali, segala macam bisa.
memang itu terkenalnya madhab Syiah. Nah, tapi di internal madhab ada kaul yang dalam keadaan tertentu itu diperbolehkan, karena perbedaan pandangan itu juga terjadi sejak zaman sahabat kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi apakah produk-produk madhab dalam hukum ini kemudian harus dipegangi secara kaku dan hanya dijadikan sebagai alat pembenar untuk kita melakukan hal-hal yang tidak benar? Kalau misalnya menggunakan madhab muta'ahnya, ya tapi tanggung jawab dan komitmen ketakwaan pribadinya untuk menuntut yang baik tidak dilaksanakan. Ini kan juga namanya kebohongan. Dia yang memilih madhab sebagai jalan keluar yang sifatnya untuk membenarkan tindakan yang sebetulnya motivasinya tidak benar. Justru persoalannya lebih terletak pada penyikapan terhadap perbedaan-perbedaan. Karena kita menggunakan madhab ini sebetulnya apa tuh motivasinya? Nah, selama motivasinya ini baik, motivasinya ini bijaksana, maka madhab apapun akan memberikan kerahmatan, ada tawaran kerahmatan dari setiap madhab itu. Kerahmatan madhab Syafi'i dalam pernikahan apa? Dia lebih diketahui oleh publik, lebih ada pertanggungjawaban publik, sejak akuntabilitas. Karena apa? Sudah ada wali, sudah ada saksi, kemudian verifikasi tidak ada catatan sipil. Ini kan lebih menjamin akuntabilitas. Tapi apakah prosedur pernikahan seperti itu harus berlaku di setiap kondisi? Kan itu tidak. Maka bagaimana kita memilih sebuah madhab dan menerapkan madhab itu dalam satu konteks sosial tertentu, dalam kondisi tertentu, ini membutuhkan kebijaksanaan. Istilah peran musyawarah dan konsensus itu penting, yang disebut sebagai ijma' mahalli dalam perkembangan teori usul fikih sekarang. Ijma' yang bersifat pluralitas, dan ijma' tertentu memilih satu madhab demi pertimbangan kepentingan masyarakat tertentu untuk menghindari permasalahan tertentu. Tapi apakah seperti itu kemudian harus seperti itu yang lain ketika melakukan itu menjadi haram? Yang tersebut jangan tidak. Harus dihargai. Sementara bagaimana nanti memberikan keunggulan dari sisi prosedur nikah, tapi justru sangat ketat soal tanggung jawab ketakwaan. Kalau yang personal dan ketat, Anda boleh melakukan itu, tapi Anda harus yakin bahwa diri Anda itu mampu untuk tetap menegakkan asas keadilan dan asas kebenaran Islam dalam pernikahan. Jadi kontrolnya mulai dibagi. Ini kan berat dari sisi substansi pernikahan. Kalau pernikahan tapi berat di sisi prosedur pernikahannya, tapi lebih ada di sisi pengawasan karena publik melakukan pengawasan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau perbedaan-perbedaan madhab dipahami dengan cara-cara yang bijaksana, maka yang muncul adalah aditu istilah umat perbedaan yang terjadi atau perbedaan madhab di dalam umat Islam itu akan membawa. Nah, itu terminologi pertama. Terminologi yang kedua adalah ikhtilaf yang digambarkan dalam fikih serta dari umat, kan bahasanya ikhtilaf sehingga membutuhkan firqah. Nah, ikhtilaf itu adalah perbedaan yang disikapi secara tidak bijaksana, kemudian menimbulkan ketegangan antar golongan. Menimbulkan ketegangan antar golongan. Tinggal di sini perlu dikaji. Sebetulnya latar belakang ikhtilaf itu apa toh? Latar belakang perpecahan. Kalau ikhtilaf kan perpecahan, kalau ikhtilaf perpecahan. Latar belakang perpecahan itu apakah madhab itu sendiri atau psikologi pengikut madhab? Ini harus dibedakan antara madhab dan pengikut madhab. Bagaimana kita mencoba bedakan antara agama dan pengikut agama? Ini kan dua hal yang berbeda. Kalau agama ini bersifat suci, kalau pengikut agama dengan keterlibatan pemahaman dan nanti melahirkan apapun budaya. Yang tidak Islam ada di budaya Islam. Itu hal yang berbeda. Islamnya sendiri bukan ranah untuk apa istilahnya diperdebatkan. Islam yang batuan Islam dan ranahnya untuk diperdebatkan. Kalau memang untuk didiskusikan dalam rangka pemahaman ya, kemudian melahirkan beberapa pemahaman yang berbeda, akhirnya membutuhkan pemahaman. Tapi apakah perbedaan pandangan itu sama dengan perpecahan? Tentu kan tidak. Artinya ada hal lain yang menyebabkan kalau ini
perpecahan itu. Kira-kira hal lainnya apa? Kira-kira yang berdiasi. Nah, berarti inti permasalahannya bukan pada perbedaan pandangan yang melahirkan dalam mata yang akan menimbulkan perpecahan, tapi lebih pada pengikut mazhab atau penganut mazhab tertentu yang memiliki latar belakang, entah itu latar belakang sosiologis, latar belakang politis, latar belakang psikologis, yang membuat dia akhirnya berbenturan dengan pendidikan yang lain. Jadi di sini pasti selalu ada motif perebutan. Tanpa ada motif perebutan, ini saya tidak akan terjadi perpecahan. Apakah perebutan itu bagian dari mazhab dan agama? Itu kan tidak. Bahwa agama ini teks dipahami melahirkan perbedaan pandangan sah secara akademik. Ketika tiap-tiap pandangan ini dilandasi oleh teori pemahaman atau saja konsep-konsep usul pemahaman, usul fikih dalam artian luas yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Orang ngawur sebenarnya, orang memahami gak ngawur, punya basis akademik yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini sah-sah saja. Dan perbedaan itu tidak sama dengan perpecahan. Artinya perpecahan ini adalah hal lain. Artinya, apakah perbedaan mazhab itu yang menyebabkan perpecahan? Apa justru nafsu manusia ini yang punya kepentingan untuk berebut sesuatu, memunculkan konflik, dan kemudian dia menggunakan mazhab tertentu sebagai alasan? Nah, di sini sudah mulai kelihatan. Apakah justru perbedaan pandangan itu yang menyebabkan perpecahan, atau nafsunya manusia yang menyebabkan perpecahan? Tapi karena manusia ini tidak gentle, mengatasnamakan, tidak berani dia mengatasnamakan kepentingan pribadi, karena harus dibungkus loh, seakan-akan ini kepentingan mazhab, seakan-akan kepentingan agama, dibungkus pasti. Karena manusia untuk telanjang bahwa saya pengen berebut aset kekayaan itu, tentu tidak pantas. Saya ingin berebut kekuasaan, tentu tidak pantas. Maka dia butuh alasan-alasan yang tampaknya suci, yang kedengarannya itu suci, sebagai kamuflase. Kejadiannya kan selalu begitu. Jadi akar masalahnya sesungguhnya muncul dari kepribadian atau jiwa manusia yang masih belum mampu mengelola nafsunya sendiri. Entah nafsu ketamakan terkait dengan harta, entah nafsu ketamakan terkait dengan kekuasaan yang disebut hubulja, nanti terus hubud dunya dan segala macam. Nah, itu di sini akar permasalahan yang menimbulkan iftirak, menimbulkan perpecahan. Jadi kalau perbedaan-perbedaan pandangan, pemahaman di dalam Islam itu didiskusikan secara akademik murni tanpa keterlibatan nafsu menggelora untuk menguasai, untuk berebut, niscaya yang terjadi adalah ikhtilaf, dan itu rahmat. Karena justru memberikan tawaran menu, pilihan-pilihan menu yang silakan bisa dipilih dalam kondisi tertentu. Dan itu sebetulnya tadi contoh kita kan di dalam ranah fikih. Mungkin ranah fikih jauh lebih ringan untuk kita terima ya. Tapi ketika ranahnya sudah ke teologi, misalnya teologi Mu'tazilah, teologi Asy'ariyah, teologi Jabariyah, segala macam. Nah sekarang kalau coba kita kasih secara mendetail, apakah setiap mazhab teologi itu memiliki kebenaran mutlaknya? Atau sama seperti rumusan-rumusan di dalam mazhab fikih? Masing-masing memiliki kebenaran nisbi, kebenaran yang bersifat kontekstual, diterapkan di konteks tertentu tidak bisa. Ini contoh sederhana. Kita bicara nanti ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Asy'ariyah, sebut saja sebagai contoh. Kalau mazhab Jabariyah terkait dengan teologi soal takdir ya, Jabariyah berpandangan seperti apa? Segala sesuatu sudah ditentukan dan manusia hidup ibarat layang-layang lah, mengikuti arah angin. Dia tidak punya kehendak apapun, tidak punya pilihan, tidak punya kebebasan. Semua sudah ditentukan. Jabariyah. Nah, Qadariyah bahwa manusia telah diberi potensi dan manusia memiliki pilihan yang sebut saja bebas, pilihan bebas. Baik buruknya tergantung manusia sendiri. Asy'ariyah tengah-tengah. Ya begitu, ada sisi Jabariyahnya, ada sisi Qadariyahnya, bahwa manusia harus berusaha tapi pengaruh dan keberhasilan itu ditentukan oleh Tuhan.
Nah, kalau berbicara fakta kehidupan, di dalam diri kita itu ada jabariyahnya, ada qadariyahnya, ada asyariyahnya. Ayo kita berbicara jantung. Pergerakan jantung dan pergerakan darah kita itu jabariyah atau qadariyah? Ya, kedipan mata kita jabariyah atau qadariyah? Kita tidak pernah mengelola itu, tapi dia bekerja dengan sendirinya. Kita ngikuti saja. Di dalam diri kita sudah ada aspek jabariyahnya. Fakta tidak bisa dipungkiri itu. Nah, berbicara pemikiran, kita ini sangat qadariyah. Manusia itu pikirannya sangat bebas, belum berurusan dengan sikap dan tindakan. Dan dengan melamunkan apapun, membayangkan apapun, dan membayangkan ya pasti terjadi, tapi di alam bayangan. Dan dengan memikirkan apapun, itu langsung terjadi, tapi di alam pikiran. Oh, itu kan qadariyah banget manusia, luar biasa. Dan dengan memikirkan, oh saya di bulan, nah, dengan imajinasi itu, oh saya sedang berada di bulan. Berarti pikiran Anda dengan imajinasi berada di bulan, tapi di alam imajinasi. Kan qadariyah banget. Seakan-akan kita itu Tuhan bagi hidup kita sendiri. Apapun yang kita inginkan langsung terjadi di alam itu, di alam keinginan, minimal di alam imajinasi. Anda pengen resah, Anda pengen bahagia, itu urusan Anda. Sekali Anda meresahkan, maka resahlah Anda. Semakin Anda membahagiakan diri, maka bahagialah Anda. Qadariyah apa jabariyah? Qadariyah. Tapi dalam tataran kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, ada yang kita inginkan, ada yang kita rencanakan, kemudian kita laksanakan. Toh kita tidak hidup sendiri. Kita hidup berdampingan dengan banyak manusia yang lain. Kita hidup berdampingan dengan alam. Kita punya keinginan A, tapi ternyata alam tidak selaras. Saat itu tidak selaras. Kita ingin mengembangkan pertanian A misalnya agar berhasil, tapi ternyata kondisi cuaca tidak terprediksi, terjadi tidak sesuai keinginan kita. Ini kira-kira asyariyah apa enggak? Ya, Anda bisa berupaya maksimal, tapi yang menentukan hasil akhir dari keberhasilan bukan hanya Anda, tapi seluruh tatanan kesemestaan ini. Di dalamnya ada alam, ada manusia, segala macam, yang itu turut memberikan kontribusi, dan itu atas izin Allah terjadi. Semua ini fakta apa tidak? Fakta. Nah, ketika semuanya fakta, kenapa mesti diperdebatkan? Terkait bahwa kita sudah berupaya, kemudian terjadilah sesuatu yang kita tidak bisa menghindari itu. Nah, untuk menimbulkan kondisi yang tetap stabil secara psikologis, madzhab apa yang perlu kita gunakan? Madzhab jabariyah kan? Sudah saya upayakan penuh, kejadian terus seperti ini, ya sudah saya terima. Ya sudah saya terima. Ya, yang paling memungkinkan kita untuk berlatih pasrah itu madzhab jabariyah. Nah, tapi apakah manusia hanya hidup dengan pola pasrah? Tidak bisa. Manusia butuh motivasi yang tinggi. Nah, madzhab yang memberikan motivasi yang tinggi manusia untuk dinamis dan bergerak, merancanakan sesuatu, madzhab Mu'tazilah. Mu'tazilah kan mengambil qadariyah, madzhab qadariyah. Dia menggunakan segala potensi manusia, pemikirannya diperas untuk ikhtiar maksimal, sehingga gerak langkah kebudayaan manusia hidup ini betul-betul dinamis. Karena dorongan dari qadariyah itu. Nah, agar jiwa manusia menjadi lebih stabil, oh ya, digunakan dua-duanya lah, syariah dalam terapannya. Jadi ketika saat merencanakan dan mau menjalani, ya gunakan spirit qadariyah. Saat merencanakan dan mau menjalani, gunakan spirit qadariyah. Saat menjalaninya, gunakan spirit asyariyah. Gunakan spirit asyariyah. Oh ya, saya harus berikhtiar maksimal, hasilnya saya pasrahkan pada Tuhan. Ketika sudah terjadi hasil dan hasil itu buruk, gunakan spirit madzhab jabariyah. Maka niscaya kita aman-aman saja. Oh iya, mesti tetokno kabeh Gusti Allah. Nah, itu contoh bahwa setiap madzhab ini memiliki tawaran kerahmatan. Padahal ini persoalan akidah yang selama ini menjadi sumber pertikaian kan, salah satu sumber pertikaian luar biasa. Padahal ketika kita bisa menemukan garis pertalian pilihan-pilihan madzhab pada kondisi seperti apa kita menggunakan madzhab ini, dan semuanya itu menceritakan tentang fakta kehidupan. Karena dalam fakta kehidupan ada aspek qadariyahnya kita itu, ada aspek jabariyahnya, ada aspek asyariyah. Jadi ibaratnya ada pra, ada saat, ada pasca. Sebelum
saat menjalani dan setelah. Sebelum gunakan madhab qadariyah. Saat menjalani, karena perlu tengah-tengah, mungkin gagal, mungkin ini, agar kita tetap dalam kondisi psikologi yang seimbang, gunakan madhab syariah. Setelah benar-benar terjadi, kita terima dengan madhab jabariyah. Apa tidak lebih hasil gitu? Nah, kalau sudah tahu seperti itu, ngapain kemudian diperdebatkan? Yang perlu dipelajari justru adalah substansi dari madhab ini akan memberikan efek psikologis apa bagi kehidupan kita. Nah, dan itu kita manage. Sebagaimana pilihan-pilihan madhab di dalam fikih. Dalam kondisi tertentu madhab apa yang lebih tepat, lebih mudah untuk kita gunakan. Nah, konsep dasarnya kan yasiru atau asiru. Carilah yang mudah, jangan bersulit. Nah, basyiru wala tunafiru. Cari sesuatu yang menggembirakan, jangan sesuatu yang membuat kita semakin jauh dari kegembiraan, dari kebahagiaan. Nah, itu berbicara dari aspek dua terminologi, ikhtilaf dan iftiraq. Nah, berhubungan dengan aspek sejarah, berarti kita sedang berbicara kebudayaan Islam. Bukan agama Islam, tapi kebudayaan masyarakat Muslim yang dia mengalami berbagai macam peristiwa kehidupan sehingga terjadilah produk-produk kebudayaan yang itu bisa berupa pemikiran, melahirkan madhab-madhab tertentu, bisa melahirkan sikap-sikap politik juga yang melahirkan madhab-madhab tertentu. Nah, ada pergulatan kebudayaan yang akhirnya melahirkan sikap-sikap yang menjadi sebuah madhab, tapi tetap dia moderat. Dalam arti moderat, dia tidak mengarah pada pertikaian. Dia hanya menyampaikan sikap politiknya secara tegas, tapi tetap menghormati dan menghargai sikap politik pihak lain. Itu juga sudah terjadi pada zaman sahabat, kelompok yang moderat seperti itu. Itu mungkin yang disinggung tadi salah satu dari praktek umatan wasatan, umat yang kondisi moderat, bahwa dia menyampaikan sikapnya yang tegas. Iya, ini bagian dari tanggung jawab ilmiah, ya, tanggung jawab ilmiah, tanggung jawab keilmuan, tanggung jawab sosial dia, bahwa saya punya sikap ini, maka saya tidak menutup-nutupi sikap saya. Sikap saya seperti ini, disampaikan, tapi saya menghormati sikap yang lain, maka tidak akan memunculkan pertikaian juga. Nah, ada fenomena dari pergulatan kebudayaan itu, yang di dalam juga ada perebutan kepentingan, akhirnya memunculkan ketegasan sikap, tapi bermuara pada penafian sikap kelompok-kelompok lain. Karena apa? Karena motivasinya berebut. Karena motivasi sudah berebut. Nah, ketika motivasinya berebut ini, maka dia akan cenderung hadir untuk menafikan, untuk mengeliminir, ya, untuk mengeliminir kelompok lain yang mengancam, yang mengancam eksistensi dia, yang mengancam agenda-agenda dia untuk menguasai sesuatu. Nah, berarti ini yang menyebabkan iftiraq, perpecahan itu. Jadi memang tidak bisa terlepas dari aspek kesejarahan, karena memang manusia hidup menghayati dan mengamalkan agama itu pasti tidak terlepas dari proses kebudayaan. Pemahaman orang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya, kondisi lingkungannya. Manusia yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang harmonis, penuh dengan cinta dan kasih sayang, saling menghormati, menghargai, kemudian dia dididik di lingkungan akademis, baik mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, lingkungan akademis yang juga penuh dengan kasih sayang dan saling menghormati, maka dia akan menjadi seorang ilmuwan yang memahami dan menyikapi apapun secara bijaksana. Pasti akan dipengaruhi oleh perkembangan psikologisnya itu. Nah, ketika orang sejak kecil saja dia di dalam rumah tangga sudah terjadi konflik dalam rumah tangga, untuk percaya dan mampu menghargai orang dia susah, bawaannya selalu curiga. Siapapun orang lain pasti mengancam keselamatannya. Maka dia bermadhab apapun akan menggunakan psikologi itu. Bermadhab apapun. Nah, jadi berbicara soal iftiraq, problem utamanya bukan pada pemahaman. Bukan pada pemahaman terhadap teks
mereka agama. Problem utamanya adalah pada psikologi umat Islam. Nah, psikologi itu kalau kita bahasakan sebenarnya ya pada nafsunya masing-masing. Mulai dari suudon, dari hubul jah, hubul dunya, hubul mal, segala macam, yang menimbulkan efek perebutan. Berkembang menjadi ke kelompok sama, kelompok baik kelompok firqah hingga kelompok organisasi. Ketika merasa kepentingannya ini dibentur oleh yang lain, maka dia akan cenderung bergulat, akan cenderung bertempur dengan kelompok yang. Nah, berarti apa yang mesti kita lakukan? Kita mulai untuk turut mengkampanyekan bahwa problem umat Islam, perpecahan umat Islam sebetulnya bukan dari perbedaan pendapat, tapi lebih pada perbedaan kepentingan untuk berebut. Maka solusinya bukan solusi pemikiran, tapi solusi tasawuf, solusi noto jiwa, solusi pembersihan hati. Orang yang hatinya nafsunya ini betul-betul dibersihkan, maka dia bisa menyikapi perbedaan-perbedaan jauh lebih bijaksana. Artinya ke akhlak, pembangunan akhlak yang perlu benar-benar dilakukan. Nah, di dalam keilmuan juga ada akhlak keilmuan, termasuk menghargai pemahaman orang lain, itu kan akhlak keilmuan. Di dalam organisasi berarti akhlak organisasi. Nah, aspek akhlak ini loh yang sebetulnya sangat ditekankan di dalam ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak itu, tapi justru banyak diabaikan. Akhlak ini ketika tertata, maka persoalan-persoalan yang lain dengan sendirinya akan menjadi lebih baik. Jadi sumbernya sebetulnya lebih pada jiwa manusia yang bermasalah karena terbawa oleh nafsu masing-masing. Sekarang kalau kita berbicara apa adanya, siapapun yang punya mazhab, yuk coba kita sumpah. Anda berani bersumpah demi Allah bahwa mazhab Anda lah yang benar di mata Allah. Berani bersumpah seperti itu. Kalau tidak benar di mata Allah, maka mazhabku inilah yang benar di mata Allah, di sisi Allah. Bukan benar menurut pemahaman kami loh. Siapa yang betul-betul berani kita sumpah seperti itu dan nanti menyatakan kalau memang ini tidak benar di hadapan Allah, saya siap dimasukkan neraka khalidina fiha selama-lamanya. Pasti tidak akan ada yang berani. Tidak akan ada yang berani. Karena itu persoalan madhab yang urusan pemikiran. Kalau dia mengatakan ini yang benar menurut usul fikih kami, ini yang benar menurut metodologi pemahaman kami, lebih aman. Mereka sing ngotot-ngotot terus jenengan undang misalnya, saya ngotot dan undang, sampean ngene, sampean mau bener, sampean wani gak sumpah demi Allah bahwa pandangan jenengan ini adalah yang benar di sisi Allah. Ya, benar di sisi Allah ya pandanganmu ini. Kalau tidak, Anda siap disiksa di neraka sepanjang kehidupan akhirat. Berani tidak seperti itu? Tidak akan ada yang berani. Maka akhirnya akan tersadar, oh iya, berarti ini kan benar, tapi yang bersifat kebenaran nisbi. Nisbi itu artinya apa? Yang terkait dengan metodologi pemahaman yang digunakan. Karena beda metodologi pasti beda hasil pemahaman. Itu sudah pasti. Nah, kalau jelas-jelas tiap orang yang ngotot-ngotot itu bertanya pada diri sendiri, tidak punya keberanian untuk memastikan bahwa inilah. Nah, kalau soal syahadat asyhadu alla ilaha illallah itulah kebenaran, mutlak dia berani, dalilnya semua jelas dan tidak ada perbedaan, no? Hal-hal yang tidak ada perbedaan pasti setiap umat berani sumpah. Oh, tidak ada perbedaan di antara umat Islam. Bunyi Al-Quran yang begitu dan tidak ada perbedaan mazhab. Tidak ada perbedaan mazhab terkait dengan la ilaha illallah. Terus ada yang menyatakan fihi aqwal, tidak ada kan. La ilaha illallah jelas maknanya, la ilaha illallah Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Tidak ada perbedaan pemahaman di situ. Ini yang disebut qat'iyat, ya, al-ma'lum minad dini bidarurah. Sesuatu yang diketahui dari persoalan agama ini secara pasti. Jadi kebenaran pasti yang memang tidak ada perbedaan pandangan, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, di antara para pengikut. Lah yang jelas-jelas tidak ada perbedaan pandangan, ya dia berani bersumpah.
Kalau masih ada perbedaan pandangan, tentu dia tidak berani untuk menyatakan ini adalah kebenaran yang sesungguhnya di mata Allah, di sisi Allah. Tidak ada yang berani. Nah, itu contoh sederhananya. Meskipun yang mengikuti Asy'ariyah misalnya, bersumpahlah bahwa Asy'ariyah benar dan bersumpahlah bahwa Mu'tazilah itu salah di mata Allah. Bahwa Qadariyah itu salah di mata Allah, bahwa Jabar itu salah di mata Allah. Menyatakan salah di mata Allah ini berarti kan mengatasnamakan Tuhan. Seakan-akan dia sudah berjumpa dengan Tuhan dan bertanya langsung, ya Allah, apakah mazhab ini benar, apakah mazhab ini salah? Seakan begitu. Dan dia bukan posisi Nabi dan Rasul. Dan tidak mungkin lagi ada komunikasi penegasan mana yang terbenar di sisi Allah. Dia tidak Rasul, dia tidak Nabi. Nah, oke, sementara itu untuk menanggapi tadi kawan-kawan sampaikan, kalau ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, nah, silakan. Oke, terima kasih Sumar atas penjelasannya yang panjang dan lebar. Sedikit menyimpulkan terkait pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait akar permasalahan perpecahan itu ternyata bukan karena perbedaan aliran, perbedaan pendapat ataupun perbedaan firqah ya. Nah, tapi secara garis besar memang karena manusia itulah yang belum siap menjadi manusia, mungkin seperti itu. Nah, psikologinya karakternya belum terbentuk sehingga perbedaan itu dia tidak bisa menerima. Nah, tadi sudah ada solusi dari Gus Umar bahwa kita harus ikut mengkampanyekan pembersihan hati, pembangunan karakter, pembangunan akhlak. Nah, sehingga ketika akhlak ini tertata, maka semuanya akan tertata, semua sektor akan baik-baik saja karena sama-sama mengerti, sama-sama memahami bahwa kita semua itu berbeda. Mungkin ada tanggapan dari sahabat-sahabat terkait penjelasan dari Gus Umar supaya mengalir diskusi kita pada sore hari ini, atau waktunya masih lama, masih 10 menit, mungkin bisa menanggapi. Ini guys, terkait tadi hadis Nabi yang 73 golongan. Nah, ini kan tadi belum. Siapakah yang termasuk itu, ataukah semuanya itu tadi masuk dalam kriteria? Di antara tadi 3 itu yang sama-sama aslinya kan saling terkait, cuma kok jadi ada yang salah. Itu kira-kira yang mana itu? Jadi hadis ini sebetulnya juga perlu pengkajian dari aspek ilmu hadis terkait pengabaran, penginformasian di dalam riwayat itu bahwa akan terjadi perpecahan sampai sekian golongan. Penyebutan angka sekian golongan itu juga ada problem tersendiri. Secara matan hadis ada problem tersendiri. Apakah itu penghitungan yang bersifat ihsoi itu ya pendataan yang memang pakemnya begitu, nominal angka, atau itu namanya takjid diberi penghitungan ya sebagai sebuah pembahasan majas lah, bahwa akan berbeda banyak. Tapi tradisi Arab itu banyak, itu kan 70, 700 gitu kan, 1000, dan itu umum dalam bahasa. Artinya apakah itu bahasa-bahasa yang majas, metafora, atau menunjukkan banyaknya. Kenapa disebutkan 70 sekian? Untuk membedakan bahwa perbedaan pertentangan yang terjadi di umat lain itu lebih parah dari perbedaan pertentangan yang terjadi di friksi yang terjadi di internal umat Islam. Maka disebutkan 70 dengan tambahan sekian, 70 dengan tambahan sekian. Hanya menunjukkan perbedaan bahwa kelompok-kelompok lain itu dalam hal ini Yahudi Nasrani jauh lebih parah pertentangan di internal
pengikut-pengikut agama mereka. Nah, dari segi fakta, kalau memang benar-benar mau dihitung secara detail, tinggal metode pengelompokannya seperti apa. Ini bisa melahirkan pengelompokan yang kurang dari jumlah angka itu, nah, bisa menghasilkan penghitungan yang lebih dari angka itu. Yang benar-benar ketemu dengan angka itu ya susah. Nah, jadi ada tawaran pemahaman di situ, ada tawaran pemahaman bahwa oh ini sebetulnya hanya menunjukkan untuk lil kasroh lah. Terjadinya munculnya banyak perbedaan dan pertikaian. Nah, dan itu faktanya terjadi. Artinya secara matan fakta itu tidak terpungkiri. Tapi kalau kita berpegang teguh pada pemaknaan bahwa itu penyebutan angka memang sekian kelompok yang ada, nah di sini agak susah kita mencari pembuktiannya dari segi fakta. Maka tawaran pemahaman yang lebih nyaman diterima adalah ini sebatas menunjukkan banyaknya, karena firqah-firqah itu terus berkembang, tidak kok dinamis dia. Nanti firqah ini sendiri nanti menjadi aliran-aliran kecil, sub-sub aliran, terus berkembang dia. Bisa menyusut dan bertambah. Bisa menyusut dan bisa bertambah. Menyusutnya seiring dengan kelompok itu sudah mulai mengecil dan akhirnya generasinya habis. Nanti muncul kelompok yang agak mirip tapi tetap ada perbedaan. Nah, kalau semuanya dihitung dengan sedikit perbedaan tentu melampaui jumlah itu. Nah, ketika kita memahami bahwa ini adalah hitungan, maka seakan-akan hadis Rasulullah itu salah kan gitu. Dari segi hadis Rasulullah tidak ada bukti faktanya. Berarti di sini ada pertanyaan berikutnya. Yuk kita pelajari sanadnya. Jangan-jangan memang hadis ini bermasalah secara sanad. Kan begitu. Nah, tapi menurut kajian sebagian ahli hadis terkait dengan konteks bahwa akan terjadi perpecahan sampai banyak, ini sahih pada batasan itu. Sahih dalam arti kuat, bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya pada batasan itu. Cuman tambahan semuanya itu masuk neraka kecuali satu. Nah, tambahan ini yang diperdebatkan oleh para ahli hadis. Tambahan riwayat ini. Jadi ada dua informasi yang berbeda, tapi selama ini dipahami sebagai informasi yang tergabung yang satu. Bahwa pengabaran akan terjadi perpecahan, ya faktanya mendukung itu. Soal jumlahnya itu bukan menunjukkan jumlah nominal, tapi hanya menunjukkan iktibar kasroh, penghitung pokoknya akeh lah, pokoknya banyak. Nah, secara kajian ilmu sanad saja, kalau Anda mau menggali secara lebih mendetail, ini saya sampaikan kilasannya aja, sekilas saja. Tambahan semuanya masuk surga kecuali satu, ini sangat diperdebatkan oleh ulama-ulama hadis tentang kesahihan hadis itu sendiri. Artinya mulai dari penetapan apakah hadis ini statusnya sahih apa tidak itu sudah bermasalah, sudah problematik secara akademik. Nah, apalagi kalau nanti ditindaklanjuti. Oke. Dari sisi coba kita terima saja, kita terima bahwa oke lah ini kita anggap sahih. Nanti problemnya di problem pemahaman yang masing-masing kelompok menarik bahwa kelompok kami yang benar, karena itu kami yang harus terima, yang lain menyingkir. Nah, kan begitu. Ada beberapa riwayat sebut siapa itu yang benar? Ma'ana alaihi wa ashabi. Lah, kalau kita pahami ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu satu tradisi di mana aku dan sahabat-sahabatku ini memelihara tradisi itu. Pada zaman Rasulullah semuanya masih satu kata. Ada verifikator langsung, yaitu Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah wafat, apakah sahabat satu madhab? Tidak kan? Berarti siapapun asal ada cantolan madhab di situ, termasuk yang sahabat juga ada yang cenderung ke Jabariyah, ada sahabat yang cenderung ke Qadariyah, ada yang cenderung ke ini, ada yang cenderung ke madhab yang akhirnya dirumuskan menjadi madhab Syafi'i, ada yang madhab yang akhirnya nanti dirumuskan menjadi madhab Hanafi. Tapi madhab-madhab itu sumbernya sudah ada sejak zaman sahabat. Berarti dari keseluruhan itu semua sahabat ada di sana. Bahkan mut'ah pun juga begitu, sahabat ada yang melakukan, ada yang bermadhab, bahkan sampai pada zaman Sayyidina Umar itu melarang mut'ah, itu ada sahabat yang masih tetap mengikuti madhab mut'ah diperbolehkan. Berarti mana yang masuk neraka? Mana ahli wasabi? Problem lagi kan dalam pemahaman. Nah, sementara di sana ada riwayat lain, tapi juga problem riwayatannya ada bahwa semuanya itu masuk surga kecuali satu. Kecuali satu. Nah, kecuali satunya tidak disebutkan apa. Nah, kecuali satu ini
ada penafsiran dari riwayat itu, yaitu yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, kalau dilihat dari konteks kajian sosial fakta, yang lebih bisa diterima kan itu semuanya masuk surga yang ketika dia memahami, dia membuat ketegasan sikap itu memang bukan atas dasar nafsunya, tapi sudah melalui proses proses akademik yang bisa dipertanggungjawabkan, proses penjiwaan rasa dan diberi dengan akhlak. Maka mazhab apapun yang Anda lakukan selama bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan secara sosial, tidak memunculkan konflik yang justru konflik ini dilarang oleh agama, tetap memunculkan kedamaian, semuanya masuk surga kecuali satu yang atas dasar nafsu. Padahal kalau atas dasar nafsu pasti efeknya pertikaian, pasti efeknya permusuhan. Nah, ini adalah ruang sebetulnya, ruang-ruang pemahaman yang ketika kita telusuri sebetulnya apa ini kalau kita mau membuat semacam konsensus sikap ya, sikap kerukunan antar umat Islam, maka pilihan pemahaman apa yang sebetulnya terbaik? Ya bahwa ya wes lah. Kalaupun kita susah untuk mengarah sana, ya udah kita nggak usah bahas itu, urusan surga neraka urusannya Allah kan. Karena toh kita membahas, kenapa kita tidak memilih yang lebih longgar? Bahasanya Rasulullah, yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Kita juga mengikuti panduan Rasulullah. Carilah yang menggembirakan, apa yang kita mencari yang membuat susah, membuat kita semakin jauh dan ketakutan dalam beragama. Carilah yang menggembirakan. Semuanya itu masuk surga kecuali satu, yang mengikuti setan, yang mengikuti nafsu. Jadi mazhab apapun kalau diterapkan menggunakan nafsu, ya tetap itu jalan menuju neraka. Mazhab apapun, kesimpulan gitu. Mazhab apapun kalau melakukannya atas dasar nafsu, ya tetap itu jalan menuju neraka. Nah, kalau saya pribadi jadi mencoba mencari sebuah formulasi pemahaman yang lebih realistis lah, lebih sesuai dengan fakta kehidupan kita di masyarakat. Kehidupan di masyarakat itu sangat membutuhkan kerukunan, dan kerukunan ini kan hal pertama yang menjadi salah satu alasan, kalau boleh kita bahasakan, alasan Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam sebagai khalifah, menggantikan kekhalifahan kaum jin sebelum manusia diciptakan. Nah, karena kekhalifahan kaum jin itu pertikaiannya jauh lebih, pada masa itu pertikaiannya jauh lebih mengerikan. Nah, maka isyaratnya kan apakah engkau, pertanyaan para malaikat, apakah engkau menciptakan khalifah yang hanya akan mengucurkan darah dan menimbulkan kerusakan, ya Allah? Ini atas dasar apa? Atas dasar pengalaman sejarah sebelum Adam diciptakan. Sudah ada khalifah di bumi, khalifah dari bangsa jin. Nah, yang dipimpin juga dari komunitas bangsa jin karena belum diciptakan manusia. Nah, itu pun yang terjadi adalah kerusakan. Nah, artinya secara bagian dari mafhum lazimnya, berarti alasan dihadirkannya Adam adalah untuk menghadirkan sosok pemimpin yang jauh lebih berpotensi untuk merukunkan. Maka konsepsi-konsepsi yang dikembangkan, ajaran yang dikembangkan adalah ajaran tauhid. Tauhid itu berarti apa? Berarti mengesahkan Allah, ini satu sisi secara teologis, dan tauhid artinya menyatukan umat. Ayo umat, meskipun dalam perbedaan, kita tetap dalam satu kesatuan, sama-sama hamba-nya Allah. Yuk, jangan kita ikuti jalan setan, jangan kita ikuti jalan nafsu kita yang hanya akan memecah belah. Nah, penyatuan itu beda-beda pendapat ya, memang kehidupan itu butuh ada banyak bidang yang beda-beda. Manusia tidak bisa terus seragam satu warna, tidak bisa. Tapi bagaimana berbagai macam warna ini betul-betul bisa menyatu padu dalam satu kanvas sehingga menjadi lukisan yang indah. Nah, jadi penyatuan jiwanya ini kan berarti persoalannya kejiwaan. Persoalan psikologis kejiwaan. Bahwa pandangan-pandangan tadi nyatanya muncul ada perbedaan pendapat justru memberikan solusi kerahmatan bagi kita. Coba saatnya tidak ada pandangan Jabariyah, bagaimana kita belajar untuk mengondisikan, mendidik jiwa kita untuk mampu pasrah menerima takdir yang sudah terbukti terjadi. Hal-hal buruk yang sudah terjadi, bagaimana kita pasrah? Itu Jabariyah yang bisa mendidik jiwa kita seperti itu. Nah, saat kita merencanakan dan mau berupaya dalam konteks penyiapan segala macam, menciptakan sesuatu, merumuskan rencana-rencana, ya Qadariyah yang paling
mampu untuk mendidik jiwa kita semangat. Nah saat menjalani ya syariah yang paling memberikan tawaran kita bisa bahagia enjoy dengan menjalani karena kita menggunakan madhab syariah. Artinya ya ini saya upayakan maksimal dengan target seperti yang tadi kita targetkan secara qadariyah harus begini, tapi apapun hasilnya saya nyantai, tetap saya terima. Karena yang memberikan impresi semuanya atas izin Allah. Karena saya tidak bisa memastikan, karena saya hidup di antara banyak makhluknya Allah yang lain, masing-masing juga punya kekuatan untuk memengaruhi atas izin Allah, mengaruhi terjadinya apakah saya berhasil atau tidak. Jadi kita akhirnya diberi pilihan-pilihan madhab yang pada fase tertentu, pada kondisi tertentu akan membuat kita justru nyaman dan terdidik secara baik. Berarti kan tidak ada masalah dengan pandangan madhab itu. Artinya adanya madhab-madhab ini justru solusi. Nah, mempermudah, itulah ikhtilaf umatir rahmah. Lah, ikhtilaf ini yang menjadikan iftiraq, menjadikan perpecahan karena apa? Sebetulnya karena jalan manusia, jalan jiwa manusia yang mengikuti nafsunya sendiri. Jadi problem utamanya sebetulnya ada di nafsu, ada di dalam jiwa manusia. Bukan persoalan perbedaan-perbedaan mazhab secara akademik. Perbedaan itu realitas yang tidak bisa kita pungkiri dan itu kerahmatan. Yang menjadikannya berbalik tidak rahmat adalah jiwa manusia yang menjadikan perbedaan itu sebagai alat dia untuk berebut. Sebagai alat untuk berebut, karena manusia berebut butuh alasan. Alasannya apa? Ayo kita perjuangkan mazhab kita, bla bla bla. Kalau tidak begitu dia nggak bisa memobilisasi orang lain. Nah, alat untuk mudah memobilisasi apa? Ya seakan-akan cita-cita suci bersama. Nah, itu kan yang paling enak kan gitu. Menggunakan alasan-alasan keagamaan untuk memobilisasi massa. Padahal motivasinya adalah kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Nah, justru di situ yang kemudian ada setan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kerukunan itu merupakan hal yang paling utama, merupakan salah satu alasan utama Allah menciptakan manusia dan menghadirkan Adam alaihissalam sebagai contoh awal, contoh pertama khalifah yang harus merukunkan. Maka ajaran tentang kerukunan ini paten, tidak ada perbedaan pendapat. Itu bagian dari Islam, bukan kebudayaan Islam. Bukan hanya kebudayaan Islam, tapi itu bagian dari Islam yang harus dibangun, diterjemahkan menjadi kebudayaan Islam. Artinya kebudayaan Islam yang mengarah pada ketidakrukunan itu sebetulnya menjauh dan menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, perbedaan-perbedaan pandangan selalu ada apa istilahnya ya, pemakluman akademis. Selalu ada pemakluman akademis yang bisa ditolerir, bisa ditoleransi secara akademis. Mazhab apapun lah. Misalnya satu ketika kita ada forum tersendiri untuk mengkaji mazhab Islam, insya Allah saya pribadi bisa menyampaikan duduk persoalannya kenapa sampai mazhab A ini memiliki pemikiran seperti itu, latar belakangnya apa dan manfaatnya apa dalam kehidupan kita. Dan tidak ada satupun mazhab yang bisa menjadi solusi semua. Maka dibutuhkan tergabungnya banyak mazhab yang memberikan pilihan-pilihan karena kehidupan manusia memang dinamis dan ada aneka warna kehidupan. Dan setiap warna-warna kehidupan ini lebih cocok dengan mazhab tertentu. Nah, maka asiknya sebenarnya begitu kalau kita mengkaji persandingan mazhab itu, bukan perbandingan mazhab. Maka Anda justru akan mendapatkan kelapangan dalam cakrawala berpikir, kelapangan dalam menentukan sikap. Kalau itu dibarengi dengan akhlak dan kejiwaan yang baik, yang sudah dimurnikan, sudah disucikan, tidak mengikuti nafsu, maka yang terjadi adalah iktisam bihablillah, berpegang teguh pada hablullah dan kita tidak akan berpecah belah. Sederhana begitu. Jadi tidak usah khawatir dengan perbedaan pandangan, dengan perbedaan pendapat. Insya Allah saya bisa memberikan pemakluman akademis mazhab apapun, termasuk mazhab misalnya yang mengusung tentang kehalifan. Secara mazhab sah-sah saja orang punya pandangan seperti itu. Problemnya yang muncul kemudian secara sosialnya. Ketika secara sosialnya pandangan itu digempurkan, dipaksakan untuk terjadi, tapi dengan cara-cara yang tidak melewati konsensus musyawarah yang sangat baik. Problemnya bukan di mazhabnya toh. Problemnya ada di pemaksaannya. Tidak beda seperti dengan yang di NU ini punya tradisi misalnya hadiah hadroh untuk yang leluhur, dan itu mazhab itu juga ada mazhab fikih yang memang membolehkan, yang memang mazhabnya seperti itu jenengan lakukan. Kemudian jenengan mewajibkan siapapun harus tahlil, sama problemnya problem sosial, sudah problem pemaksaan itu, problem kepentingan, bukan problem mazhab. Mazhabnya nggak ada masalah,
Dan ketika mazhab ini kemudian dipaksakan pada semuanya harus seragam dengan mazhab ini, nah itu berarti masalahnya kan masalah kejiwaan. Dan itu kecenderungan umum kejiwaan manusia. Karena setiap dari kita pasti ingin orang lain sama persis seperti kita. Itu kan problem kejiwaan, nafsunya manusia memang begitu. Wis pokoknya nek iso wong liya manut karo aku. Nek manut kan nek tak atur-atur, nek tak atur-atur kan ya kesempatan untuk besar. Tapi nek gak manut ya kan gak gede-gede. Oh gak manut, wis pokoke kudune manut. Nah, gitu. Oke. Ya, terima kasih. Ya, pada dasarnya kita bukan hanya ingin dimengerti tapi juga harus mau mengerti orang lain seperti itu. Nah, perbedaan itu memang diciptakan atau diadakan agar supaya kita itu sebagai manusia mampu berpikir bahwa dalam perbedaan ini ada persamaan. Ya, kita sama-sama dari manusia yang satu yaitu Nabi Adam alaihissalam yang kemudian memang dibedakan untuk saling mengenal dan saling mengerti. Mungkin cukup itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Oh ya, tambahan lagi pendidikannya ya adalah pendidikan akhlak. Jangan lupa nanti kita kampanyekan pendidikan akhlak, ya, pendidikan karakter untuk apa? Mengurai benang kusut dari akar permasalahan yang selama ini belum terselesaikan. Ini cukup itu. Ada closing statement dari Gus Umar? Dah. Ya, terima kasih sahabat-sahabat dan Gus Umar atas waktunya. Kapan-kapan disambung lagi dengan tema yang berbeda. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam tutur kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.